Dan Ketua PSSI-nya Thailand akhirnya bicara jujur soal kualitas timnas Indonesia. Dia mengatakan Garuda tim yang menakutkan, bagus sekali. Media Bahrain beri peringatan kepada timnas Bahrain jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang terakhir, mengulas kedalaman lini belakang timnas Indonesia sesuai dengan gabungannya. Miss Hilgers komposisinya semakin ngeri. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ketua PSSI-nya Thailand alias Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT, Nualpan Lamsan bicara jujur soal kualitas timnas Indonesia usai melakoni 2 laga awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berhasil menahan imbang 2 tim elit Asia yakni Arab Saudi dengan ranking 56 dunia dengan skor 1-1 dan Australia di posisi ke-24 dunia via skor 0-0 pada 6 dan 10 September 2024 lalu. Hasil itu cukup positif, mengingat timnas Indonesia merupakan negara yang paling rendah ranking FIFA-nya di 133 dunia di grup C yang diikuti oleh Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Ya, pencapaian skuad Garuda asuhan Sinteyong pun menjadi sorotan dunia, tidak terkecuali Madam Pang, sapaan dari Nualpan Lamsang yang baru-baru ini bicara jujur soal timnas Indonesia. Menurut Ketua PSSI-nya Thailand itu, timnas Indonesia terus menciptakan hasil yang mengejutkan di turnamen internasional sampai menjadi kekuatan nyata di Asia Tenggara. Madam Pang menilai timnas Indonesia juga mendapatkan banyak perhatian dan dianggap sebagai ancaman serius di Piala AFF 2024 mendatang. Bahkan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand itu tidak ragu mengatakan timnas Indonesia menjadi tim yang menakutkan meski Thailand belum pernah kalah dari mereka di Piala AFF sejak 2016. Oke, di Piala AFF baik Indonesia ataupun tim lain sama-sama menakutkan dan Indonesia tidak masuk grup kita. Indonesia bagus sekali, mereka sudah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi di Piala AFF belakangan ini kita belum pernah kalah dari Indonesia, katanya. Dan dilihat dari rekor head to head sejak tahun 2016, timnas Indonesia memang belum pernah menang melawan Thailand di Piala AFF. Dalam 7 pertemuan terakhir, timnas Indonesia kalah 4 kali dari Thailand. Namun Thailand tidak segrup di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia ada di grup B bersama Filipina, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Pada Piala AFF 2024, timnas Indonesia kemungkinan besar tidak bisa memanggil banyak pemain yang bermain di luar negeri karena Piala AFF tidak masuk dalam agenda FIFA. PSSI pun bertekad mengirimkan tim U23 di Piala AFF nanti. Sementara timnas Indonesia senior akan fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masalah serupa juga akan dihadapi oleh timnas Thailand ketika para klub kesulitan melepas pemainnya selain agenda FIFA Matchday. Madam Pang mengatakan akan ada pertemuan dengan para klub untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Ya, ini memang cukup mengkhawatirkan. Akan ada diskusi dengan klub mengenai permintaan pemain ke timnas Thailand pada pekan depan, kata Madam Pang. Sementara itu, timnas Indonesia dalam waktu dekat akan menjajal kekuatan Bahrain dan China dalam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 dan 15 Oktober nanti. Ya, media Bahrain Al Watan News memberikan peringatan kepada timnas Bahrain menjelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Bahrain diminta benahi lini pertahanannya. Al Watan News menyoroti rapuhnya lini pertahanan timnas Bahrain ketika bersua dengan Jepang. Kala itu timnas Bahrain menelan kekalahan memilukan dari Jepang dengan skor 0-5. Pertemuan kedua tim tersaji di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan lebih memilukannya laga tersebut digelar di markas timnas Bahrain yakni Bahrain National Stadium Riva Bahrain pada Selasa 10 September kemarin. Menurut media Bahrain tersebut, The Maroons, julukan timnas Bahrain, kesulitan untuk membendung serangan masif dari Jepang. Hal itu khususnya terjadi di babak kedua. Timnas Jepang disebut sangat mudah untuk meruntuhkan pertahanan Bahrain lewat serangan dari sisi sayap. Al Watan News juga menyoroti beberapa kesalahan fatal dari para pemain belakang The Maroons sebab Al Watan News mengingatkan pelatih timnas Bahrain yaitu Dragan Talajic untuk mengatur ulang komposisi pemain The Maroons.
Al-Watan News mengakui timnas Indonesia bukan merupakan lawan yang mudah. Pelatih Kroasia Dragan Talajic harus mengatur ulang kartu tim nasional secara signifikan dalam beberapa minggu mendatang sebelum tim kami memainkan pertandingan berikutnya di kualifikasi melawan tim nasional Indonesia. Dan tampaknya tidak akan menjadi pertandingan yang mudah ya ketika melawan Indonesia bagi tim nasional dalam konfrontasi ini setelah hasil imbang mereka masing-masing melawan tim nasional Arab Saudi dan Australia. Ya, duel timnas Indonesia versus timnas Bahrain sendiri akan berlangsung pada laga ketiga putaran ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Bahrain National Stadium Rifa, Bahrain pada 10 Oktober 2024. Kini Bahrain sendiri ada di urutan ketiga pada klasmen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka total mengemas 3 poin dan sementara itu timnas Indonesia menduduki posisi keempat di klasmen sementara grup C pasukan Sinteyong pun juga sudah meraih 2 poin. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Hadirnya pemain berdarah Indonesia Miss Hilgers menjadi angin segar bagi kekuatan timnas Indonesia sebab kedalaman lini pertahanan bakal semakin kukuh dengan bergabungnya bek kelahiran Belanda ini. Yang terbaru, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian memastikan bahwa pihaknya akan membahas rapat untuk proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reginders pada Selasa 17 September nanti. Teman-teman, rapat naturalisasi atas nama Miss Victor Joseph dan Eliano Johannes Reginders di Komisi 10 diagendakan pada Selasa tanggal 17 September jam 10 pagi ya, tulis Hetifah lewat akun media sosialnya. Ya, semoga menjawab banyaknya pertanyaan football lover semua yang dikirimkan lewat komentar ataupun DM. Silahkan menyimak saja prosesnya nanti lewat streaming seperti sebelumnya juga. Dengan kata lain, Miss Hilgers sudah semakin dekat untuk membantu timnas Indonesia. Dia bakal menambah kekuatan lini pertahanan skuad Garuda dalam menghadapi ujian berat yang tersaji pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadirnya Miss Hilgers tentu bisa memberikan banyak opsi bagi pelatih timnas Indonesia Sinteyong, terutama dalam meramu kekuatan terbaiknya di sektor pertahanan. Sebab sudah ada beberapa pemain berkualitas yang saat ini dimiliki oleh skuad Garuda. Nama-nama yang dimaksud antara lain seperti Jay Irsted, Justin Hubner, Jordi Amat, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Wahyu Prasetyo. Dan itu belum termasuk Elkan Beckett yang punya kualitas oke, meski ya sudah lama tidak mendapatkan panggilan. Artinya Sinteyong tidak perlu kebingungan saat salah satu di antara pemain ini harus absen, baik karena cedera ataupun akumulasi kartu. Dan belakangan masalah ini memang kerap membuat Sinteyong mereposisi sejumlah pemain dari pos lainnya. Misalnya ketika Justin Hubner belum bisa diturunkan saat menghadapi Arab Saudi, maka Kelvin Verdong harus digeser mengisi pos bek tengah sejajar. Hal yang sama sempat dialami Sandy Wallace yang berposisi asli sebagai bek kanan. Ya, Sinteyong pun kini bisa mendapatkan alternatif baru untuk meramu 3 bek tengah sejajar di timnas Indonesia. Dan belakangan sektor ini mengandalkan kolaborasi antara Justin Hubner, Jay Irsted, dan Rizky Ridho. Miss Hilgers sebetulnya bisa menggantikan siapa saja dari ketiga pemain saat ini dan saat dibutuhkan termasuk Jay Irsted sebab dia punya kemampuan yang cukup mumpuni untuk terlibat dalam skema bangun sekarang. Ya, pemain berusia 23 tahun itu dibekali dengan akurasi umpan di atas rata-rata. Dia setelah itu back FC20 ini juga bisa membawa bola secara progresif untuk membantu alur distribusi menuju lini berikutnya. Maka dengan kemampuan ini, Sinteyong punya sejumlah opsi untuk meramu komposisi terbaiknya ketika kehilangan beberapa pilar di sektor pertahanan.